Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asep Permana. Kali ini saya akan menyampaikan permasalahan penanganan siswa yang sering kabur dalam pembelajaran. Kasus ini terjadi pada siswa yang saya ajar di tingkat 11. Yang menjadi sumber referensi dalam penanganan kasus ini yang pertama adalah buku absensi kelas, kemudian buku kasus berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran. Deskripsi permasalahan di mana berdasarkan data absensi kelas dan laporan dari guru mata pelajaran, diperoleh data bahwa siswa yang bernama X sering meninggalkan kelas pada saat pembelajaran dan tidak kembali lagi ke kelas. Hal ini membuat saya khawatir dan mencoba untuk berbicara dengan siswa tersebut, menanyakan penyebab mengapa siswa tersebut kabur dari kelas. Sehingga harapan saya permasalahan ini bisa diselesaikan. Dari hasil konseling diperoleh akar permasalahan, ternyata penyebab siswa sering keluar dari kelas dan tidak kembali lagi itu karena diajak oleh teman. Jadi anak tersebut masuk ke dalam sebuah komunitas dan komunitas itu mengajak untuk nongkrong di warung pada saat jam pembelajaran. Sehingga ketika teman-temannya memberikan pesan singkat melalui handphone untuk datang, maka secara diam-diam anak tersebut keluar dari kelas, kemudian meninggalkan kelas untuk ikut bergabung dengan teman-temannya karena dia merasa tidak enak dan dia terpaksa harus datang karena alasan solidaritas. Alternatif atau solusi permasalahan yang ditawarkan, pertama, secara konseling saya meminta siswa untuk menganalisa akibat dari perilaku negatif yang dilakukan secara terus-menerus dan terakumulasi pada masa kenaikan kelas. Tentu hal ini mengajak siswa untuk berpikir bahwa ketika sering tidak masuk akan ketinggalan pembelajaran, tugas tidak masuk, kemudian ujian juga tidak akan bisa mengerjakan karena tidak mengikuti proses pembelajaran. Sehingga saya mengajak siswa untuk melihat ke depan dampak dari perilaku yang dia pertahankan sampai saat ini. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk refleksi penerapan prinsip dalam hidup. Jadi mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan berdasarkan pengalaman dia selama dia berada di keluarga, diajar oleh orang tuanya, kemudian di SD dia sudah belajar, di SMP dia sudah belajar, dan sampai saat ini dia harus bisa menemukan prinsip mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dengan harapan ini dia dapat menentukan prioritas mana yang menurut dia baik untuk kehidupan masa depannya, mana yang berakibat buruk pada masa depannya. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk sama-sama memperhatikan, membina, membimbing siswa tersebut agar diperoleh persamaan perlakuan ketika di sekolah dan di rumah. Kemudian saya menggunakan buku penghubung, jadi untuk mengontrol apakah betul siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran selama hari tersebut. Kemudian saya dapat info juga kedatangan siswa di rumah, sehingga bisa mengontrol jam ketika dia pulang, kemudian sampai ke rumah sampai jam berapa. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk mengevaluasi secara harian
aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut mulai dari datang ke sekolah sampai pulang ke rumah. Setelah konseling dengan anak dan berkolaborasi dengan orang tua melalui buku penghubung, diperoleh hasil penanganan di mana akhirnya siswa setelah 1 minggu pengamatan tidak lagi meninggalkan kelas pada saat pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa anak lebih bertanggung jawab dalam belajar dan orang tua lebih perhatian pada anaknya. Ini butuh penanganan secara berkelanjutan, di mana hal ini terus dilakukan, namun fungsi pengawasan dari orang tua dan guru semakin hari semakin dikurangi. Lebih diarahkan kepada komitmen, lebih diarahkan kepada keyakinan diri bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan bukan karena pengamatan dan bukan karena pemantauan, karena ini baik untuk dirinya. Ini yang harus terus ditekankan kepada siswa tersebut. Berdasarkan hasil penanganan siswa, diperoleh kesimpulan bahwa melalui konseling individual dan bekerja sama dengan orang tua dalam membina siswa, hal ini mampu membuat anak lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas belajarnya di sekolah. Ini merupakan proses kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Kemudian dibuat komitmen secara bersama untuk selanjutnya mengurangi proses kontrol, lebih diarahkan siswa memiliki komitmen dan tanggung jawab diri. Hingga dalam beberapa minggu kemudian pengontrolan ini terus dikurangi, tapi tetap dilakukan dan sampai akhirnya anak bisa mandiri untuk tidak tergoda lagi dengan ajakan temannya. Demikian video penanganan siswa, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua agar terus berusaha untuk menjaga, membina, membimbing anak didik kita supaya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.